Wahyu tidak tertera di sana. Ada dikatakan pemain-pemain kecapi, tapi saya coba mencari pemain gitar, saya temukan dalam kitab Wahyu, dalam kitab saya tidak temukan pemain gitar, sebab mungkin gitar itu diciptakan ketika era modern. Tapi untuk memainkan kecapi juga dipetik tali-tali kecapinya. Jadi berkuatlah Anda yang boleh bermain gitar, sebab Anda punya modal besar untuk memainkan di sorga. Amen. Ada kan? Di dalam Alkitab kecapi ada di sorga. Jadi bertuah bagi yang boleh petik gitar sekarang, karena akan dikembangkan jadi pemetik kecapi sorga. Amen. Tuhan. Tapi yang tidak pandai petik kecapi pun pandai masih bernyanyi, masih pandai bernyanyi. Jadi boleh memberikan nyanyi, boleh menyumbangkan lagu itu. Suara, tapi boleh menyumbangkan lagu. Puji Tuhan atas berkatnya, karena umat Tuhan dikaruniakan dengan talenta kebolehan yang berbeda. Dan saya percaya kalau saya katakan lambai tangan yang merasa terinspirasi, terhibur dengan belum lagi sehabis cakap mereka sudah lambai tangan. Wah, puji Tuhan. Mereka amat terhibur. Saya juga mengatakan yang saya terhibur karena lagu ini dan susunan dari mula sampai akhir hanya saya dapat dari gereja Pandang. Belum ada gereja lain yang minta mereka salinan susunan lagu-lagu mereka, dan gereja itu akan mainkan di sepanjang setiap kali persembahan kalau ini hanya dari Pandang, bersih dari Pandang. Puji Tuhan. Ada kesungguh-sungguhan yang berkelanjutan, yang konsisten, sehingga gereja Pandang kalau dibilang ada dulu pastor bosan segala macam. Ada pula sedekah yang lainnya yang ditambahkan lagi dalam pembukaan tadi yang tidak saya dengarkan pada waktu pertemuan sebelumnya. Jadi puji Tuhan, di dalam lagu yang diinspirasikan tadi ada satu lagu yang tidak dinyanyikan di sorga, saya pikir. Karena satu lagu yang tidak dinyanyikan di sorga. Dalam beberapa lagu yang mereka nyanyikan tadi ada satu lagu yang tidak dinyanyikan di sorga, saya pikir. Tapi belum tentu Anda setuju, yaitu Melong ke Arab. Ada lagi yang mau nyanyi lagu itu sorga? Tidak sudah jatuh di sorga. Bisa ketika kita menyanyikan, kami juga selalu menyanyikan Tumulong ke Arab. Saya selalu bertanya di pikiran, biarpun lagu itu sudah biasa kita nyanyikan, benarkah lagu ini dinyanyikan di sorga? Mulong ke Arab itu dia bilang di depan Yesus. Ayo, apa? Teringat lagi kenangan di bumi yang fana kalau begitu. Jadi saya pikir lagu-lagu yang seperti itu hanya sebagai inspirasi kekuatan kita menggagahi hidup di bumi yang penuh dosa. Itu bukan inspirasi untuk kita menyanyikan di sorga, tapi inspirasi untuk kita menggagahi bahwa kalau sekalipun jatuh tidak akan terus terdampar dan hancur di sana. Masih boleh bangun jika tidak bergeluh banyak. Bangun saja dan kembali dengan kuasa Tuhan, Roh Kudus. Sebab kenapa? Ini dia sebabnya. Sebab kenapa dia sebabnya? Karena anak manusia. Ini dia sebabnya. Yang pernah jatuh ke bumi, tapi tidak jatuh berdosa. Dia jatuh ke bumi. Dia dari surga. Ada dua yang pernah jatuh dari surga. Yang pertama siapa? Siapa? Betul. Yang pertama jatuh dari surga ke bumi ialah bintang timur putra Faza, bintang kejora. Hebat namanya. Macam-macam saya mau senawara. Kalau diingatkan itu gambaran kehebatannya ada pada namanya, yaitu bintang timur putra Faza. Gambaran kehebatan ada, terukir dalam namanya. Tapi akhirnya bintang timur putra Faza digelar iblis, naga ular tua dalam waktu.
Saudara, yang ini jatuh di bumi, yang anak manusia, tapi tidak berdosa. Dia akan datang dari surga pergi ke bumi, jatuh di bumi lagi, tapi tidak berdosa. Ini harapan yang agung gemilang bagi kita, karena dia menempatkan kita ada di sisinya. Dia bukan manusia sebenarnya. Dari surga dia manusia kan? Dia bukan manusia kalau dari surga sebenarnya. Bukan manusia dari surga. Tapi bila dia di bumi, dia memberi gelarnya sebagai anak manusia. Yang menjadi kemuncak harapan bagi manusia di bumi ini. Yang satu jatuh dari surga menjadi penghancur masa depan bumi. Tapi yang satu jatuh dari surga menjadi harapan yang gemilang dan agung bagi bumi. Itu anak manusia. Jadi pengetahuan yang mendalam akan kebenaran sekarang adalah minyak dan lampu kita yang disertai dengan iman. Pengetahuan yang mendalam. Jangan simpan pengetahuan itu dengan kebenaran-kebenaran Anda telah miliki di waktu lalu. Jadi mati ketumba Anda hadir, Anda mati hasil bandi dan tidak mau kemaskin. Kan telepon selalu bagi reminder, selalu bagi ingatan update sistem, kemaskin di sistem. Kalau sudah tidak dapat dikemaskin, saya beli satu Samsung dari dulu. Saya sangat senang untuk menggunakannya. Tidak rosak, tapi tidak ada sudah kemaskini yang terkini yang boleh di download masuk untuk memaskini sistem. Boleh digunakan, tapi kalau online tidak guna. Sejak kalau anak-anak bilang baik-baik, dia bilang seperti itu. Kalau saya bilang online gitu. Jadi dia tidak boleh jalan. Saya mau bertanya kepada kita pun kalau tidak memaskini pengetahuan kita tentang kebenaran, tidak jalan itu. Tidak jalan itu pengetahuan kita yang kita simpan dulu, nono sudah, neboso sudah, tidak jalan lagi. Tapi kalau kita kemaskini, maka perkara-perkara ayat sependek ini pun masih inspirasi besar bagi kita. Karena dia jatuh dari surga, tapi dia menjadi anak manusia. Jadi punya harapan agung bagi kita. Saudara, yang ujungnya itu kematian. Manusia yang sadar akan sahabat yang begitu istimewa itu harus dikaitkan dengan siapa? Anak manusia. Jangan kaitkan dengan bulan. Jangan kaitkan dengan matahari. Itu harus dikaitkan dengan anak manusia. Karena Tuhan pernah mengatakan dalam Matius 12 ayat 24, karena anak manusia adalah Tuhan atas dasar. Jika ada perbahasan-perbahasan yang mencawar Anda tentang posisi atau kedudukan sahabat dalam kalender, ingat poin yang amat besar nama kita adalah Tuhan. Kita anak manusia atas hari Sabat, bukan bulan atas hari Sabat, bukan matahari atas hari Sabat, bukan kalender atas hari Sabat, tapi anak manusia yang atas hari Sabat. Poin yang besar. Jadi semoga ini melindungi kita dan semoga ini menjadi satu kemaskini bagi kita. Kemaskini bagi kita untuk menghadapi bimbang deru dari SDE Solar Luna yang sedang merebak di semua gereja sekarang ini. Kita dengarkan dulu lagi baru kita bagi ulasan untuk